Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Fadila dengan NIM 2407358. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan observasi di bengkel auto service. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi mengenai sistem ABS, EPS dan power window. Ada lagi? Ya. Mungkin tentang jadi kan sekarang kan banyak pak mobil masuk bengkel dengan lampu ESP-nya atau section control hidup terus tidak engine. Iya. Ini kadang mobil ini saya bilang mobil masih enak dipakai jadi biarkan aja. Kalau menurut bapaknya apa dampak kalau sistem ini tetap pakai dalam masalah? Iya. Kalau lampu engine itu kan filosofinya dia sebagai petunjuk. Tampil lampu engine berarti ada petunjuk yang akan dikasih sama dia kan. Tapi itu dengan scan dulu kan, kita scan. Nanti apakah petunjuknya itu sensor apa yang dikasih gitu kan? Apakah sensor dari mesin atau dari ABS, dari rem? Jadi kalau lampu engine tuh pada prinsipnya harus cepat ditanggapi, harus dan cepat datang ke bengkel. Jadi kalau misalnya Kita scan baru tahu sensor itulah yang menentukan kesalahannya apa. Kadang-kadang dari macam-macam lah. Setiap yang ada sensor yang berhubungan dengan komputer pasti dikasih tunjuk oleh lampu engine. Kasih tepat. Pertanyaan ketiga, pada sistem common rail, jika tekanan rel tidak stabil, apakah lebih sering disebabkan pompa tekanan tinggi, regulator, atau injektor bocor? Bagaimana cara membedakannya saat pemeriksaan? memang di banyak faktor, ya ada supply pump namanya. Di supply pump itu terdapat fuel pressure SCP ya, suction control valve, pengatur tekanannya itu. Kemudian di relnya, di common relnya itu ada fuel pressure control. Dan di pipa itu paling tekanan berubah kalau dia ada kebocoran gitu. Mungkin atau kurang kuatnya goncangan muarnya. Tapi kalau dari pompa itu ya karena kehausan supply pump di dalam bisa berakibat tekanan bahan bakar tadi jadi menurun. Dan kalau di sensornya SCP tadi, sensor kalau masalah, tekanan bahan bakar juga bisa berkurang. Ya, ciri-ciri efeknya yaitu mobil diesel itu susah hidup, dan kalaupun dia hidup starter panjang, getaran mesinnya kasar sekali, caranya keras. Nah, kalau permasalahan di kebocoran selang minyak ke injektornya, itu visual bisa dilihat ada rembesannya, aliran solar yang bahan bakar yang keluar dari pipa itu. Jadi intinya ya poin utama ya itu tadi, di sistem tekanan bahan bakarnya itu untuk mesin diesel sangat berpengaruh. Pertanyaan kedua, secara teori timing pengopean dikontrol itu, tapi di lapangan apakah pernah ditemukan timing meleset walaupun sensor masih normal? Biasanya penyebab mekanisnya apa? Timing itu di mobil sekarang itu teraplikasinya ada dua macam. Jadi ada timing bell namanya, bahannya dari karet. Dan ada timing chain, bahannya dari rantai besi. Nah, yang sering meleset itu di timing rantai ya, karena dia ada keausan, ya, jadi rantai itu makin gelar. Kalau yang di timing karet itu kecenderungannya sih dia putus, jadi jarang meleset. Jadi di hari awal penggantian ada yang salah pasang gitu kan, mengikuti tanda-tanda topnya itu, nah dia bisa meleset, dan efeknya ya mesin susah hidup dan bergetar juga kalau emang nggak pas. Cuman kalau di mobil injeksi sekarang dia ada semacam sprocket atau dari engine sendiri yang bisa memajukan dan memundurkan speed pengabdian. Timingnya itu dia secara elektronik yang mengatur sendiri.
Jadi ya intinya kalau di awal salah pemasangan tidak sesuai top, ya dia akan bergejala terus walaupun dia bisa ngecas sendiri ya, memajukan atau memundurkan pengertian. Ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa sistem pada mobil Brio. Nah, yang pertama ada sistem ABS (Anti-Lock Braking System) dan juga SRS, dan yang terakhir ada sistem alarm, power window, dan central lock. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem alarm, power window, dan central lock. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian sistem alarm. Sistem alarm adalah sistem keamanan kendaraan yang memberikan peringatan saat terjadi gangguan atau percobaan pencurian. Nah, kemudian ada central lock. Nah, sistem central lock ini adalah sistem pengunci pintu otomatis secara bersamaan. Dan kemudian ada power window. Power window adalah sistem kaca otomatis yang menggunakan motor listrik untuk menaik dan menurunkan kaca, sehingga penumpang ataupun pengemudi mudah untuk mengendalikan kaca tersebut. Nah, kemudian fungsi sistem alarm. Sistem alarm berfungsi untuk mencegah pencurian kendaraan. Dan kedua ada fungsi power window. Nah, fungsi power window ini yaitu mempermudah membuka dan menutup kaca jendela. Nah, sekarang kita masuk ke komponen utama pada sistem alarm, central lock, dan power window. Nah, pada sistem alarm, komponen utama yaitu ada sirine, kemudian remote seperti ini, kemudian ada modul alarm dan sensor pada pintu. Nah, kemudian komponen pada sistem central lock ada door lock actuator yang terdapat di dalam pintu, kemudian ada switch lock, relay, dan motor pengunci. Dan kemudian ada komponen pada power window, yaitu motor power window, regulator kaca, switch, dan fuse. Nah, sekarang kita akan membahas troubleshooting dan pemeriksaan. Yang pertama, masalah yang sering terjadi yaitu power window macet. Nah, penyebabnya bisa karena motor lemah, fuse putus, regulator rusak, dan juga cara pemeriksanya yaitu cek fuse, cek motor power window, dan cek switchnya. Nah, kemudian permasalahan yang sering terjadi juga central lock tidak berfungsi. Penyebabnya yaitu bisa karena aktuator rusak, remote yang bermasalah. Nah, remote ini bisa banyak penyebabnya. Mungkin di tempat kita jarang terjadi, tapi di negara-negara luar sering sinyal remote ini tuh dihack ataupun dirusak oleh pencuri. Nah, kemudian pemeriksaannya bisa mengecek tegangan aktuator, mengecek baterai remote. Dan yang ketiga yaitu alarm berbunyi terus. Nah, penyebabnya bisa sensor terlalu sensitif, kabel short. Pemeriksaannya bisa dengan cara reset alarm dan juga mengecek sensor pintu tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian SRS. SRS adalah Supplemental Restraint System, adalah sistem keselamatan tambahan pada kendaraan yang berfungsi untuk melindungi pengemudi dan penumpang saat terjadi kecelakaan. Nah, SRS bekerja bersama saat bel untuk mengurangi cedera akibat benturan. Nah, adapun fungsi SRS tersebut yaitu pertama mengurangi benturan kepala dan dada, dan kedua melindungi penumpang saat kecelakaan, sehingga penumpang tersebut terhindari dari resiko benturan yang berat ataupun kesakitan. Yang ketiga itu membantu kerja seat belt, dan keempat yaitu mengurangi risiko cedera serius. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian SRS. SRS adalah Supplemental Restraint System, adalah sistem keselamatan tambahan pada kendaraan yang berfungsi untuk melindungi pengemudi dan penumpang saat terjadi kecelakaan. Nah, SRS bekerja bersama saat bel untuk mengurangi cedera akibat benturan. Nah, adapun fungsi SRS tersebut yaitu pertama mengurangi benturan kepala dan dada, dan kedua melindungi penumpang saat kecelakaan, sehingga penumpang tersebut terhindari dari resiko benturan yang berat
ataupun kesakitan. Ketiga itu membantu kerja seat belt, dan keempat yaitu mengurangi risiko cedera serius. Nah, adapun komponen utama SRS yaitu ada airbag steering wheel terdapat di steeringnya, kemudian sensor tabrakan biasanya terdapat di bagian depan agak tengah, kemudian ECU SRS, spiral cable, saat belt potensioner, kemudian lampu indikator SRS. Nah, adapun masalah yang sering terjadi pada sistem SRS ini yaitu yang pertama, lampu indikator SRS menyala. Nah, penyebabnya biasanya sensor rusak, kabel putus, konektor longgar, ataupun ECU-nya bermasalah. Nah, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan scan tool. Kemudian cek konektor airbag dan periksa tegangan baterai. Nah, yang kedua ada spiral kabel yang rusak. Gejalanya bisa berupa lampu SRS menyala, tombol setir tidak berfungsi. Nah, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengecek continuity kabel spiral. Dan yang ketiga, permasalahan yang sering terjadi yaitu pemeriksaan seat belt, yaitu mengecek pengunci seat belt, mengecek potensioner. Nah, terlihat seperti ini. Yang sering dicek, kadang dia longgar atau tidak mau terkunci. Itu juga berbahaya bagi pengemudi ataupun penumpang saat terjadi kecelakaan. Bisa-bisa itu tuh longgar, ataupun saat kita memakai itu tuh susah saat mengaitnya. Ini tuh juga harus perlu dicek secara rutin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ABS, yaitu anti-lock braking system. Nah, pengertian ABS ini adalah sistem pengereman yang berfungsi mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Nah, ABS juga dapat membantu kendaraan tetap stabil dan masih dapat dikendalikan saat pengereman. Adapun fungsi ABS tersebut yaitu yang pertama, mencegah roda terkunci, menjaga kestabilan pengemudi, dan juga membantu pengemudi mengontrol arah kendaraan, mengurangi resiko tergelincir saat hujan maupun saat jalan licin. Nah, adapun prinsip kerja ABS itu sendiri yaitu pertama, sensor ABS ini membaca putaran roda, dan kemudian data dikirim ke ECU ABS, dan sehingga diolah oleh ECU. Jika roda hampir terkunci, ECU mengatur tekanan minyak rem. Tekanan rem dinaikkan dan diturunkan dengan cepat. Nah, roda tetap berputar dan kendaraan tetap stabil. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ABS, yaitu anti-lock braking system. Nah, pengertian ABS ini adalah sistem pengereman yang berfungsi mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Nah, ABS juga dapat membantu kendaraan tetap stabil dan masih dapat dikendalikan saat pengereman. Adapun fungsi ABS tersebut yaitu yang pertama, mencegah roda terkunci, menjaga kestabilan pengemudi, dan juga membantu pengemudi mengontrol arah kendaraan, mengurangi resiko tergelincir saat hujan maupun saat jalan licin. Nah, adapun prinsip kerja ABS itu sendiri yaitu pertama, sensor ABS ini membaca putaran roda, dan kemudian data dikirim ke ECU ABS, dan sehingga diolah oleh ECU. Jika roda hampir terkunci, ECU mengatur tekanan minyak rem. Tekanan rem dinaikkan dan diturunkan dengan cepat. Nah, roda tetap berputar dan kendaraan tetap stabil. Adapun komponen utama pada sistem ABS ini yaitu yang pertama ada ECU ABS, hydraulic modulator, tone wheel atau ABS sering, dan juga lampu indikator ABS. Nah, sekarang kita masuk ke troubleshooting dan pemeriksaan.
Yang pertama, lampu ABS menyala. Nah, penyebabnya bisa karena sensor roda kotor, kabel sensor putus, tegangan aki lemah, dan ECU bermasalah. Nah, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu scan trouble kode, membersihkan sensor ABS, dan mengecek kabel dan konektor. Nah, yang kedua, sensor ABS rusak. Nah, gejalanya ABS tidak bekerja normal, lampu ABS menyala. Nah, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu mengukur tahanan sensor, mengecek kondisi tone wheel. Nah, troubleshooting yang ketiga yaitu hidrolik moderator bermasalah. Nah, gejalanya pedal rem terasa tidak normal, ABS tidak aktif. Nah, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan tekanan hidrolik, pemeriksaan menggunakan scan tool. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ABS pada mobil BRC, pada mobil Honda BRC. Nah, sama fungsi ABS. ABS adalah sebuah sistem pengereman yang berfungsi untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, sehingga pengemudi dapat mengendalikan kendaraan dan mengurangi resiko kecelakaan. Nah, adapun komponen-komponen ABS, yang pertama ada sensor ABS yang terletak di bawah bagian roda yang ini. Nah, kemudian di bawah sensor ini, berdekatan sensor ini, di dalamnya terdapat ring ABS. Kemudian kita beralih ke hidrolik modulator. Ini adalah hidrolik modulator. Kemudian ada ECU ABS. Dan terakhir ada lampu indikator ABS yang biasanya kalau karena ini sudah menggunakan layar, jadi dia akan nampak atau kelihatan ketika mobil dihidupkan. Nah, adapun cara kerja ABS, ketika pengemudi menekan pedal rem, maka sensor ABS akan membaca berapa kecepatan putaran roda, kemudian mengirimkan sinyal kepada ECU ABS. Nah, itu di sini bertugas untuk mengolah data atau menganalisis berapa kecepatan dan berapa yang perlu dilakukan pengereman. Kita mengaktifkan alternator berupa hidrolik modulator untuk memberi tekanan kepada rem sehingga dapat dilakukan pengereman dengan sesuai. Troubleshooting atau masalah yang sering terjadi pada sistem ABS ini, yang pertama ada pada sensornya, itu sensornya kotor, juga kabel sensor yang putus itu bermasalah, dan juga tegangan aki yang lemah. Nah, ada pun pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan scan menggunakan scan tool, kemudian membersihkan sensor roda yang kotor, mengecek konektor maupun selang maupun kabel yang putus, juga mengecek tegangan. Untuk troubleshooting yang kedua yaitu sensor ABS yang rusak, sehingga ABS tidak bekerja secara normal dan lampu ABS juga terus menyala. Adapun pemeriksaan sensor ABS ini bisa dengan cara mengecek resistensi atau tahanan dari sensor tersebut, kemudian memeriksa kondisi ring ABS, dan kemudian bisa memeriksa celah antara ring ABS dengan sensor. Adapun troubleshooting yang ketiga yaitu hidrolik modulator yang bermasalah. Nah, akibat dari hidrolik modulator bermasalah ini yaitu ABS tidak berfungsi saat dilakukan pengereman dan juga pedal rem terasa tidak normal. Nah, adapun pemeriksaannya itu dapat menggunakan scan tool, itu pun memeriksa selang atau saluran minyak rem, dan yang ketiga dapat melakukan hidrolik tersebut. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai sistem EV pada motor diesel. Nah, sistem EV pada motor diesel adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang dikontrol sebelumnya secara elektronik, dikendalikan oleh ECU. Nah, di mana ECU
tujuannya agar lebih irit, emisi lebih rendah, pembakaran lebih sempurna dan tekanan lebih baik. Nah, adapun yang akan saya bahas mengenai di sini yaitu sistem FPV common rail pada motor pada mesin diesel. Nah, sistem FPV common rail ini yaitu memiliki injektor memiliki tekanan langsung dari mendapatkan tekanan langsung dari common rail. Juga cara kerjanya yaitu supply pump menggunakan solar bertekanan tinggi dari tangki, kemudian disimpan di common rail atau rel bersama. Kemudian sensor pada common rail tersebut membaca tekanan pada common rail dan kemudian mengirimkan data tersebut ke ECU. Nah, ECU di situ mengolah atau menganalisis data yang dikirimkan oleh sensor sehingga dapat mengatur aktuator berupa injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dan dikontrol oleh ECU berapa jumlah bahan bakar disemprotkan, sehingga kelebihannya pada common rail ini pembakarannya lebih baik sehingga menghasilkan tenaga lebih baik, emisi lebih rendah, irit bahan bakar dan juga tenaga lebih baik. Nah, adapun kekurangannya itu sistemnya lebih rumit sehingga perawatannya lebih sulit dan biaya perbaikan lebih mahal. Adapun komponennya yaitu utama common rail itu sendiri, yaitu berupa rel ini, relnya rel panjang, dan juga ini ada sensor rain untuk membaca tekanan, kemudian ada injektor menyemprotkan bahan bakar, kemudian untuk supply pumpnya ada di bawah. Nah, supply pumpnya di sini sudah ditaruh di bawah ya, kata mekaniknya. Nah, ini adalah supply pumpnya. Ada ini adalah supply pumpnya. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pengapian elektronik pada Honda Civic. Nah, yang pertama kita masuk ke pengapian. Nah, sistem pengapian elektronik pada Honda Civic adalah sistem pengapian yang dikendalikan oleh ECU Electronic Control ataupun Electronic Control Unit untuk mengatur waktu pengapian secara otomatis. Nah, Honda Civic menggunakan sistem Direct Injection System atau DIS atau Coil on Plug (COP), yaitu setiap silinder memiliki satu koil pengapian yang dipasang langsung di atas busi tanpa menggunakan distributor. Nah, fungsinya adalah pertama, menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Yang kedua, mengatur waktu pengapian secara presisi sesuai kondisi kerja mesin. Yang ketiga, meningkatkan performa dan respon mesin. Yang keempat, menghemat konsumsi bahan bakar. Yang kelima, mengurangi emisi gas buang. Yang keenam, mengurangi perawatan karena tidak menggunakan platina dan distributor. Nah, adapun komponen utama yang terdapat pada sistem pengapian Honda Civic ini, yang pertama ada baterai. Terletak di sini bisa dilihat. Baterai ini berfungsi untuk menyuplai arus listrik ke sistem pengapian. Yang kedua ada ECU atau Electronic Control Unit untuk mengatur waktu pengapian berdasarkan sinyal sensor. Ini ECU. Yang ketiga itu Crankshaft Position Sensor (CKP), mendeteksi position dan putaran poros engkol. Nah, itu tuh agak sedikit di mesin Honda nya agak sedikit ruwet karena dia terletak di bagian bawah. Nah, jadi untuk
Honda Civic ni agak ribet dia, ada tu CKP-nya di bawah, jadi CKP tu ikut aja kabel yang berhubung dari ini CKP-nya. Kemudian ada camshaft position sensor. Nah, camshaft itu terletak di bagian belakang sini ya, di dalam ini. Kemudian ada camshaft position itu mendeteksi posisi porosnya untuk sinkronisasi pengapian. Nah, yang kelima ada ignition coil atau on plug. Fungsinya untuk menaikkan tegangan 12 volt menjadi tegangan tinggi dan dipasang langsung di atas busi. Ini langsung di atas silinder. Kemudian ada busi spark plug, yaitu busi itu di bawahnya langsung dia itu menghasilkan percikan api di ruang bakar. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja singkatnya. Pertama, saat kunci kontak dihidupkan, nah itu menerima sinyal dari CKP dan CMP untuk mengetahui posisi piston dan putaran mesin. Nah, itu kemudian mengaktifkan ignition coil pada masing-masing silinder. Nah, bisa dilihat dia kan setiap silinder satu coilnya. Ketika arus primer coil diputus, terbentuk tegangan tinggi pada kumparan sekunder yang langsung dialirkan ke busi. Nah, percikan api yang dihasilkan, busi akan membakar saluran udara dan bahan bakar. Nah, adapun troubleshooting pada sistem pengapian elektronik pada Honda Civic, yaitu yang pertama, mesin sulit dihidupkan. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah tenaga aki yang lemah atau kondisi busi yang sudah aus. Pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan cara mengecek tegangan aki menggunakan multimeter serta memeriksa kondisi elektroda busi. Jika busi sudah aus atau kotor, sebaiknya dibersihkan atau diganti dengan busi baru. Kemudian mesin pincang atau misfire, yaitu gangguan ini biasanya disebabkan oleh salah satu ignition coil yang rusak. Pemeriksaannya dapat dilakukan dengan menukar posisi coil antara silinder atau menggunakan scan tool untuk melihat kode kerusakan DTC pada silinder yang mengalami misfire. Yang ketiga yaitu lampu check engine menyala. Nah, penyebabnya dapat berasal dari sensor CKP, camshaft position sensor, sensor CMP, camshaft position sensor atau ignition coil yang mengalami gangguan. Untuk memastikan sumber masalah, dapat melakukan pemeriksaan menggunakan scan tool untuk membaca kode kerusakan yang tersimpan pada itu. Nah, selanjutnya mesin berebet saat akselerasi. Hal ini biasanya terjadi karena kotor, aus atau celah busi tidak sesuai spesifikasi. Nah, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu dengan melepas dan memeriksa kondisi busi, kemudian membersihkan atau menggantinya jika diperlukan. Yang kelima, mungkin tenaga mesin menurun. Penyebab yang sering ditemukan biasanya adalah percikan api yang lemah akibat ignition coil atau busi yang sudah tidak bekerja optimal. Pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mengecek kondisi coil dan busi serta mengganti komponen yang rusak. Nah, yang keenam, mesin mati mendadak. Masalah ini dapat disebabkan oleh kerusakan pada sensor CKP atau adanya konektor dan kabel yang yang longgar. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan mengukur tahanan sensor sesuai spesifikasi serta memastikan kabel sambungan terpasang dengan baik. Nah, kesimpulannya yaitu tentu kesimpulan dari saya, gangguan pada sistem pengapian elektronik Honda Civic ini umumnya disebabkan oleh kerusakan pada
ada busi, ignition coil, sensor TKP, sensor GMP ataupun koneksi kelistrikan. Nah, karena itu pemeriksaan berkala dan diagnosis menggunakan scan tool sangat diperlukan agar sistem pengapian bisa normal kembali sehingga dia dapat bekerja dengan optimal dan maksimal.